Saya kalau orangnya memang saya berprinsip, jadi memang kalau kalau kamu nggak bisa hidup sama saya ya buat apa dilanjutkan gitu. Nah, Eja sedang lagi ya ada masalah lah ya gitu. Nah, kayak Eja kok bisa kuat sih, Eja bisa nyanyiin lagu ini di saat di tengah Eja situasi mungkin pikirannya, hatinya juga lagi nggak kondusif. Nah, apa sih yang menguatkan Eja ini bisa sampai merilis single di tengah badai yang lagi menghantui hidupnya Eja? Iya, Eja udah ada pernah di titik paling bawah. Orang kan kalau semua manusia ya titik-titik terbawahnya mereka ya saat mereka mati gitu loh. Jadi Eja pernah ada di titik Eja hampir mati dan saat itu Eja kuat. Jadi untuk masalah yang ini mungkin ini konteksnya berbeda gitu ya. Jadi cuman Eja alhamdulillah sangat sangat dikuatkan oleh semua orang-orang yang jadi support sistemnya Eja. Bukan hanya keluarga, tapi dari pekerjaan, dari sahabat, dari teman-teman, semuanya. Alhamdulillah, mereka begitu tahu ceritanya seperti apa, tidak ada yang menyalahkan, bahkan uh, bersyukur gitu loh. Kayak maksudnya mereka langsung memberikan alhamdulillah, kowe ora duwe anak, alhamdulillah belum dikasih momongan, alhamdulillah belum begini, alhamdulillah belum sampai begini. Jadi alhamdulillah kayak yang Eja berarti Eja ada di posisi yang benar gitu. Jadi that's why kenapa kalau dibilang Eja kuat ya sebenarnya kalau kalau dibilang sedih ya sedih, cuman Eja bukan tipe orang yang tadi tadi sebutin sama Mbak Telni. Jadi bukan tipe orang yang meratap, yang sedih, yang nggak mau ngapa-ngapain, terus ninggalin kerjaan, terus cuman mau fokus sama diri, mau nangis gitu. Enggak, Eja sudah ada di level usia yang harus menyelesaikan banyak tanggung jawab, dan Eja punya pekerjaan yang butuh mood, butuh kinerja, butuh kesehatan, butuh fokus. Jadi ya Eja berusaha untuk melupakan itu. Jadi kayak yang setelah selesai ya memang sudah selesai. Saya tidak ada penyesalan, saya tidak ada kesedihan, cuman dibilang kecewa, iya saya kecewa karena dibohongi gitu. Oke, nih Eja ada dua pertanyaan nih dari Mbak Melisa. Waktu itu 7 April saya ingat pernah buat berita soal Kak Reza. Kak Reza pernah bilang mau membuatkan lagu untuk Kak Valda. Tapi sekarang justru Kak Reza bercerai dan merilis lagu baru ya Kak. Apakah lagu baru tersebut berkaitan dengan perjalanan pernikahan Kakak sampai akhirnya bercerai? Dan boleh jawab dulu. Jawab dulu aja. Eja lupa ya, waktu itu Eja pernah ngomong gitu ya. Waktu itu memang Eja tidak menjanjikan atau tidak mengiyakan, cuman Eja bilang kalau nggak salah ya Eja ngomongnya bisa jadi insya Allah nanti Eja akan bikin single tentang kalau untuk yang saat ini, untuk Lautan Dusta ini sebenarnya untuk pembuatannya sendiri jauh banget sebelum proses saya menikah bahkan. Jadi sebelum saya memutuskan untuk meminang Valda pun lagu ini udah ada gitu loh. Jadi kayak yang Eja nggak mau bilang ini lagu curahan isi hati Eja atau gimana, enggak. Cuman kalau dibilang relate banget gitu loh, karena si pencipta tanpa ada komunikasi apapun sama Eja, tiba-tiba beliau menciptakan lagu dengan cerita yang sebegitu samanya dengan apa yang saya jalani sekarang gitu. Oke, ini untuk pertanyaan yang kedua ya Eja. Dari cerita kakak, kenapa kakak tidak bertekad mempertahankan dulu rumah tangga kakak? Dan apakah kalau nanti mau menikah lagi masih ingin menjalani ta'aruf? Ya. Kalau untuk mempertahankan, saya sudah mempertahankan. Kan tadi saya bilang sama Mbak Telni bahwa sebenarnya untuk saya memulangkan dia atau saya hampir menceraikan dia itu sebenarnya di bulan Maret itu saya sudah ada keinginan untuk melakukan itu. Cuman saya karena anjuran orang-orang terdekat saya diminta untuk sabar, untuk lebih
menjalani lagi untuk mendalami lagi seperti apa. Cuman memang ujung-ujungnya memang nggak bisa gitu. Jadi saya tidak bisa atau tidak mungkin mempertahankan sesuatu yang buruk gitu. Jadi kalau hasilnya memang nanti ke depannya juga akan seperti ini, ya mending lebih baik saya selesaikan gitu. Jadi istilahnya saya mendapatkan sinyal lebih awal gitu. Sinyal lebih awal bahwa ke depannya akan tidak baik. Jadi ya siapa sih yang nggak mau mempertahankan gitu loh. Nggak ada satupun di dunia ini mungkin orang yang kalau pernikahannya diterpa segala macam, diterpa ini, diterpa itu, pasti yang terjadi adalah mereka akan saling berusaha untuk mempertahankan. Dan saya adalah orang yang berulang kali berusaha untuk mempertahankan, tapi dari pihaknya beliau seperti mainan gitu loh. Jadi kayak yang sabodo, gue mau ngelakuin ini lagi, ntar marah nggak, gue mau bikin lagi ntar marah. Jadi kayak sengaja menguji kesabaran saya, yang akhirnya memang ya saya kalau orangnya memang saya berprinsip, jadi memang kalau kamu nggak bisa hidup sama saya, ya buat apa dilanjutkan gitu. Dan untuk proses ta'aruf, seperti yang tadi Eje bilang juga sama Mbak Telni, untuk kedepannya mungkin jalan ta'aruf tidak lagi saya pilih, tapi bukan berarti saya menghalalkan proses pacaran yang yang zaman sekarang banget gitu, yang peluk-pelukan lah, yang cium-ciuman, yang gandengan, yang apa-apa, yang gendong-gendongan, enggak. Jadi tetap dengan peraturan-peraturan norma agama ya. Jadi mungkin kalau nanti Eja udah ada calon lagi, dia harus mau tidak mau ikut sekali atau 2 kali lihat pekerjaan Reza seperti apa, di backstage seperti apa, saat Reza bertugas seperti apa, saat off air seperti apa, saat di rumah seperti apa, saat sama keluarga, sama temen gimana. Jadi supaya dia tahu bahwa suaminya adalah seorang pekerja seni yang bekerja sesuai dengan skenario orang, ya kan, yang harus begini, yang harus begitu, yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jadi dia harus mau. Dan saya paling enggak nanti kalau sudah ada calon lagi, kalau kita mau pergi-pergi, dia harus bawa entah ibunya, atau kalau dia punya kakak atau adik ya dibawa, pokoknya buat jaga. Dan saya pun pasti tidak akan pergi sendirian karena saya punya asisten, saya punya adik, saya ada manajer saya yang selalu ikut kemana-mana gitu. Oke, terima kasih Kak Eja untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Biasanya kan orang kalau ada masalah pelariannya kebikin lagu untuk musisi. Nah, Eja kemarin pas ada masalah curhat atau pelariannya ngapain? Kalau saya kemarin pelariannya kerja ya. Jadi Eja justru malah kerja dan jadi bisa dibilang kemarin beberapa bulan terakhir kemarin Eja benar-benar produktif banget, yang bisa sampai 10 hari aja nggak ada di rumah dan hidupnya di jalan, cuma di mobil doang. Kemudian selama proses saya menjalani perceraian di persidangan pun saya tetap menjadi juri, lidah. Jadi nggak ada pelarian yang maksudnya pengen sih sebenarnya waktu itu bikin lagu atau gitu, karya atau apa gitu. Cuman maksudnya nggak klik aja, nggak pengen aja gitu, kok sayang gitu ya kayaknya bikin karya yang buat nyampein diri terus mikirin dia gitu maksudnya. Jadi kayak enggak lah, udah kerja normal aja, jadi juri, terus juga off air, juga kemarin bikin kolaborasi dengan berbagai macam konten kreator yang kita bikin cover, terus syuting video klipnya sampai berhari-hari, terus ada juga motivation class dan lain-lain. Jadi Eja lebih senang pelariannya Eja pakai kerja gitu. Menyibukkan diri gitu ya Menyibukkan Eja ya. diri. Betul. Supaya nggak keinget-inget lagi. bikin lupa banget. Jadi kayak nggak ada pikiran berat apa gitu, kerja aja, badan capek tidur gitu. Iya, karena fokusnya kan ke kerjaan, jadi nggak sempat untuk betul. Dan energinya juga ke kerjaan juga bagus gitu loh. Jadi kayak yang fokus terus semangat gitu. Iya, oke. Ini Aija ada pertanyaan lagi nih. Lagu Lautan Dusta ini kok sepertinya relate sekali dengan situasi yang dihadapi oleh Aija. Sepertinya kok momentumnya bisa pas sekali ya Aija ya. Iya.
Jadi kalau untuk momentumnya dan segala macamnya kita memang secara apa namanya manajemen kemarin kita udah ngobrolin gitu ya. Jadi prosesnya Eja sendiri itu kan kelar. Jadi kita tuh gini loh, setiap artis itu kan punya table untuk rilis single masing-masing. Jadi memang untuk table rilisnya Eja itu jatuhnya kemarin memang di tanggal 9 gitu loh. Sebenarnya Eja untuk apa namanya? Untuk press con-nya sendiri atau untuk ngumumin dan lain-lainnya itu Eja pengennya waktu itu ya jauh-jauh hari, waktu dekat-dekat di tanggal 14. Jadi kan surat itu keluarnya tanggal 14 September. Jadi tadinya maunya sekalian di sana, cuman momennya kita membangun momennya supaya pas dan dibilang kayak ini cerita, jadi kayak Eja nggak perlu ngomong deh, nggak perlu banyak ngomong, lu dengerin lagu gue aja lu udah tahu bakalan ceritanya bagaimana gitu loh. Jadi karena lagu ini memang benar-benar kayak ya udah kisahnya Eja ditumpahkan di lagu itu. Jadi saat presscon ya udah lu nggak usah banyak tanya, lu lihat aja video klipnya, liriknya seperti apa, ya itu isinya gitu.